ada petugas Linmas, mereka antri. Itu yang pertama kali adalah menyerahkan C pemberitahuan dan juga KTP elektronik. Silakan masuk aja Pak. KTP elektronik diserahkan, lantas petugas KPPS 4 dan 5 itu mengecek kesesuaian nama ke dalam daftar pemilih tetap, ditandai, lantas mereka para pemilih yang dicontohkan mereka duduk di kursi antrian. Ya, setelah itu mereka duduk di kursi antrian, maka petugas KPPS 1, tetapi bagi pemilih yang sudah tua, disabilitas, ya, ibu hamil itu didahulukan terlebih dahulu. Ya, tidak disuruh antrian sekali, tapi disampaikan kepada petugasnya, disampaikan petugas kepada para pemilih. Duduk di antrian, lantas dipanggil oleh petugas KPPS 1. Contoh, siapa daftar pemilih kita? Anto misalnya. Lantas saya misalnya Nurbaya Siregar, saya terima surat suara sebanyak 5. Ya, contohnya ada surat suara sebanyak 5. Ya. Lantas ya, saya sudah memperoleh surat suara 5, lantas masuk ke dalam bilik suara. Ya, di dalam bilik suara, diperhatikan terlebih dahulu, ya, dibuka dia dengan benar. Dibuka dengan benar. Dibuka dengan benar. Ya, ini dia contoh surat suara ya. Dibuka dengan benar, lantas dilakukan pencoblosan di dalam bilik suara. Petugas KPPS harus menyampaikan agar pemilih hati-hati dalam mencoblos sehingga tidak keliru. Ya, hati-hati. Cara mencoblos itu yang pertama boleh dicoblos di foto calon presiden, ya. Boleh juga di lambang partai pengusul dan pendukung. Sepanjang di dalam satu kolom itu sah. Tetapi jika dia coblos, ini contoh ada nomor 65, 66, 67, 68. Kalau dia coblos 2 coblosan, satu di nomor 65, satu di nomor 68, itu tidak sah atau batal. Tidak sah dia ya. Ya, satu lagi, ini contoh DPR RI. Ya. DPR RI warnanya warna kuning. Di sini dia di dalam surat suara itu hanya ada nomor urut partai, lambang partai, serta nomor urut dan nama calon legislatifnya. Tidak ada gambar calon legislatif. Yang ada hanya nomor urut, lambang partai, serta nomor urut dan nama calonnya. Di sini ada contoh partai 67 Partai Mentimun. Ya, jadi jika ada para pemilih yang ingin melakukan pencoblosan, boleh dicoblos di partainya, boleh dicoblos di nomor calon atau nama calonnya. Jika dicoblos di partainya, suaranya nanti perolehan suara ke partai. Tapi jika dicoblos di nomor ataupun nama calonnya, ya, contoh Partai Mentimun nomor calonnya itu nomor 7. Lantas perolehan suaranya ke calon nomor 7 Partai Mentimun. Ya, itu dia bagaimana. Lantas apabila ada salah satu pemilih dia coblos di Partai Semangka, ya, lantas dia coblos lagi di Partai Delima, itu tidak sah, batal. Tapi bagaimana kalau dia coblos di Partai Mangga, lambang partainya dia coblos, lantas dia coblos juga nama calon di Partai Mangga di nomor 5, maka sah. Meskipun ada 2 coblosan, sah, perolehan suaranya kemana? Ke calon nomor 5 dari Partai Mangga. Ya, coblosan tadi ada 2, ada di partai, ada di calon. Maka perolehannya di calon nomor 5 Partai Mangga. Itu dia. Begitu juga dengan surat suara DPRD Kabupaten Kota, surat suara DPD, ya, satu lagi. Surat suara DPD, ya, ini dia ada berfoto, nomor urut, foto dan namanya. Ya, boleh saja dicoblos di mana sepanjang dalam satu kotak. Boleh coblos nomornya, boleh coblos
gambarnya, boleh coblos namanya. Ya, setelah dia melakukan pencoblosan, maka petugas KPPS 6 harus memperhatikan, itu dilipat kembali. Disampaikan kepada pemilih agar dilipat seperti semula sehingga nampak dia. Lantas petugas KPPS 6 harus memastikan ini masuk ke dalam sesuai kotaknya. Ya, jangan salah kamar. Ya, jangan salah kotak. Maka sampaikan kepada pemilih agar dilipat seperti semula. Setelah itu, para pemilih itu melakukan pencelupan jari ke tinta. Jadi ini jangan taruh di tutup botol, tapi langsung saja yang besar biar tercelup semuanya. Kalau begini nanti dia tidak tercelup, dan jangan disediakan tisu ataupun kain lap agar tidak cepat dia terhapus. Ya, itu dia. Itu yang bisa kami sampaikan. Lantas keluar dari pintu keluar. Begitulah tata cara mencoblosnya. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang mau ditambahkan atau dari partai ataupun dari Forkopimda. Sudah ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat dilanjutkan kembali pemungutan suara. Terima kasih. Horas.